Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Fuye di channel Fuye Ongko, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik ya, terkait dengan kepercayaan para penduduk Jepang di wilayah Shingo. Kepercayaannya itu apa? Mereka percaya bahwa di daerah mereka itu ada sebuah makam, dan ini bukan sembarang makam, tetapi makam dari Tuhan Yesus. Nah, tentunya ini sangat kontroversi, tapi bagi mereka ini adalah bagian dari kebudayaan. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini ada penunjuk-penunjuk jalan menuju makam Yesus. Dan ini di Jepang ya, sekali lagi ini di Jepang, bukan di Israel, tapi di Jepang. Lihat gambar-gambar penunjuk jalannya ya, menuju Tomb of Christ atau menuju ke pemakaman Tuhan Yesus. Bahkan di Google Map juga ada. Ini di Google Map kita lihat ya gambarnya ya. Nah, ini ditunjukkan seperti peta menuju Shingo yang ada tulisannya Christ no Sato Park atau Tomb of Christ atau tempat pemakaman Kristus. Mungkin saya ngomongnya agak susah ya karena tadi ya ini bahasa Jepang. Dan di Shingo ini adalah kota yang jaraknya 600 km jauhnya dari Tokyo. Nah, Shingo ini sebenarnya bukan apa ya? Ya bukan nama yang aneh ya saat ini. Tapi dulu, kalau dibilang dulu namanya bukan Shingo tapi Herai. Nah, Herai sendiri banyak diplesetkan atau orang-orang Jepang di daerah itu mengatakan Herai ini sebenarnya bukan kata asli Jepang, tapi kata turunan dari Hebrew. Atau kita tahu Hebrew itu Ibrani ya, dimana ini sangat erat kaitannya dengan Tuhan Yesus yang kita kenal di Alkitab. Tapi bagaimana sih bisa akhirnya tempat ini menjadi wisata yang populer tentang makam Yesus, bahwa mereka percaya Tuhan Yesus dimakamkan di sana, di Jepang, di daerah Shingo ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana foto-fotonya ini banyak orang yang datang ya untuk berziarah khusus melihat makam Yesus yang ada di Jepang. Nah, kita lihat, dan ini bisa teman-teman temukan gambar-gambarnya di internet atau dimanapun, dan ini bukan hoax bahwa memang ada orang yang percaya bahwa makam Yesus itu ada di Jepang. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya ke mengapa bisa terjadi seperti ini atau bagaimana asal-usul sejarahnya. Oke, kita lihat yang satu ini ya. Ya, kepercayaan tentang adanya makam Yesus di Shingo atau di Herai ini dimulai pada tahun 1930, di mana ada seorang pendeta Shinto bernama Takeuchi. Jadi Takeuchi ini bukan orang Kristen, tapi dia pendeta dari kepercayaan Shinto yang kemudian dia menemukan sebuah gulungan kuno yang menjelaskan tentang kehidupan Yesus di Jepang. Tapi dikatakan bahwa gulungan ini sudah disita oleh pemerintah Jepang saat itu, sehingga kita nggak tahu ceritanya betul apa salah. Nah, walaupun sudah disita, namun penduduk sana mengatakan bahwa ada salinannya, dan ini isi salinannya ya. Ini isi salinannya yang dibikin sebuah prasasti, ada tulisan Jepangnya bisa dilihat, dan ada tulisan bahasa Inggrisnya juga ya. Oke, prasasti ini menerangkan seperti ini ya, bahwa di umur 21 tahun, Tuhan Yesus itu selama 12 tahun dia belajar agama. Belajar agamanya kemana? Dibilang belajar agamanya ke negeri Jepang. Memang di Alkitab kan dijelaskan bahwa dari usia 12 ke 33 itu seperti ada masa yang hilang ya. Tidak dijelaskan Tuhan Yesus tuh ngapain atau kemana. Tapi menurut orang-orang Jepang ini, Tuhan Yesus pergi ke Jepang untuk mempelajari suatu agama atau kepercayaan tertentu. Dan pada usia 33 tahun, Tuhan Yesus balik lagi ke negeri kelahirannya di daerah Israel sana. Tetapi sayangnya saat kembali ke Israel atau ke Yudea, mengalami penolakan sehingga orang-orang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Dan ini sekali lagi menurut dokumen ini ya, bukan menurut saya, ini menurut dokumen ini. Bahwa kemudian ketika dia kembali di Yudea, orang-orang memusuhi dan tidak bisa menerima ajarannya sehingga Tuhan Yesus akan disalibkan. Nah, ini yang berbeda dengan yang di Alkitab. Kalau di Alkitab Tuhan Yesus disalib dan kita percaya ya, Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Tetapi di kepercayaan orang-orang Jepang ini dibilang bahwa Tuhan Yesus ini nggak disalib. Yang disalib adalah adiknya, adik laki-lakinya bernama Isukiri yang mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi Isukiri ini yang kemudian disalib, sementara Tuhan Yesus itu pergi, balik lagi ke Jepang dan menetap di sana sampai umur 106 tahun. Wah, luar biasa ya, luar biasa aneh ya kepercayaannya ya, luar biasa sangat berbeda ya. Nah, kemudian di Jepang itu sampai umur 106, Tuhan Yesus itu menetap dan mengganti namanya atau mengambil nama Jepang. Nama Jepangnya adalah Torai Taro Daitenku. Nah, Torai Taro Daitenku ini kemudian menikah dengan seorang perempuan Jepang yang bernama Miyuko. Nah, jadi dibilang
menurut kepercayaan mereka Tuhan Yesus berganti nama ya, dengan nama Jepang, menikah dengan seorang perempuan Jepang, dan akhirnya ketika dikuburkan, nah di kuburannya ini juga ada tertulis bahwa di sebelah kuburnya Yesus ini adalah kuburnya si Isukiri yang tadi disalib menurut mereka ya. Nah, memang kepercayaan ini aneh ya, dan mungkin hanya dibuat-buat untuk sekedar pariwisata saja. Karena kemudian dari keturunan Miyuko dan tadi Taro Daitenku ini mempunyai keturunan sampai sekarang namanya keluarga Sawaguchi. Nah, keluarga Sawaguchi ini anehnya ketika ingin menyelidiki yang di dalam kubur itu tulangnya siapa sih? Apakah benar tulang Yesus atau tulang orang lain atau hanya ini kebohongan saja gitu. Nah, keluarga Sawaguchi ini menolak untuk kubur yang dibilang kubur Yesus itu dibongkar. Nah, sehingga sampai saat ini tempat ini tetap menjadi tempat wisata yang dikenal dengan tempat wisata Christ Tomb atau kubur Tuhan Yesus di Shingo. Nah, tentunya ini suatu kepercayaan yang aneh yang kita pastinya nggak usah ya kita ikut-ikut percaya seperti ini gitu. Tetapi yang jelas adalah kita tetap perlu waspada dan menjaga iman kita kepada Tuhan. Dan terutama kalau misalnya nih ada orang yang seperti kita lihat ya di berita akhir-akhir ini ngaku-ngaku sebagai nabi dan sebagainya, tapi tingkah lakunya nggak seperti itu ya mungkin ya mirip-mirip orang di kepercayaan ini. Percaya tapi hanya suatu hal yang ya bisa dibilang cerita-cerita yang aneh atau yang tidak pas. Oke, demikian saja. Semoga ini menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Bye-bye.